Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Iya, kan ada ya, maaf jadi saya tanya dulu ya. Kan ada istilah begini, Pak. Ya, istilah begini bahwa kita kan diselamatkan karena percaya Yesus. Ya, Kalau kita percaya Yesus kan kita pasti dosanya diampuni, kita pasti selamat. Lalu ngapain kita ribut-ribut soal Tritunggal, soal Wanes? Memangnya Wanes dengan Tritunggal bisa menyelamatkan? Kira-kira begitu. Bagaimana jawabannya, Pak? ini kitab apokrif. Kitab-kitab palsu apokrif ini percaya Yesus itu Tuhan. Injil Thomas, Injil Yudas, kisah Petrus, Injil palsu Matius percaya Yesus itu Tuhan. Yesus yang mana dulu? Tidak semua orang percaya Yesus pasti benar. Kalau dia mempercayai Yesus yang lain, percaya kepada Mesias yang lain, itu yang kita harus luruskan. Ya, nangkep enggak? Banyak orang yang percaya Yesus loh, bidat-bidat Gnostik, bidat-bidat sekte Yahudi Christianity yang muncul di abad pertama, abad kedua, itu percaya Yesus. Tapi kenapa para rasul memaki-maki? Petrus itu makiannya sangat kotor terhadap guru-guru palsu. Di dalam tulisannya Petrus dikatakan, guru-guru palsu, penyesat-penyesat itu seperti babi yang kembali kepada kubangan, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Jangan bayangkan kita orang-orang NTT yang makan RW. Bayangkan kalau kita orang Yahudi. Babi, anjing itu suatu binatang najis yang sangat-sangat kotor. Itu makian yang paling buruk untuk orang Yahudi waktu itu. Petrus menyamakan guru-guru palsu, guru-guru penyesat-penyesat itu, dibilang anjing yang kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangan. Kalau untuk ajaran yang menyimpang, semua ayat di dalam Alkitab tidak pernah ada yang ramah. Yesus malah bilang, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehermu, ditenggelamkan ke laut. Tidak pernah ada ayat untuk ajaran sesat, untuk guru-guru palsu, yang kasih, yang ramah di dalam Alkitab. Tidak pernah ada. Ini jangan dibolak-balik. Kalau Yesus menerima pelacur, iya. Yesus mengasihi orang pendosa, koruptor, pemungut cukai, iya. Dia terima siapapun orang berdosa karena memang untuk mereka lah dia hadir ke dunia. Tapi Yesus ketemu dengan penyesat-penyesat, dia akan sangat marah. Dan kalimat-kalimat di dalam Alkitab itu sangat-sangat keras. Nah, ini yang saya bilang ada otaknya kebalik. Doktrin primer, ada sekte yang baru muncul beberapa tahun yang lalu mengganti doktrin gereja yang sudah ribuan tahun, ditoleransi. Tapi masalah sekunder dibuat jadi baku pukul. Orang-orang yang mengatakan sudahlah jangan berantem masalah Tritunggal atau Yohanes. Orang-orangnya kayak gitu ya nggak bisa beribadah di gereja Calvin karena mereka rata-rata orang Pentakosta yang sangat-sangat puritan di dalam sektor mereka yang sesat itu. Mereka yang seperti itu loh nggak bisa bergereja bergampul dengan ramah dengan orang-orang Katolik. Jadi bullshit itu omong kosong mereka tuh, omong kosong semua. Ingat ya, saya ini punya 2 keanggotaan gereja loh. Saya anggota AAC Gereja Bretani Indonesia dan Gereja Koptik. Saya orang Bretani dari tahun 80. Jadi kalau saya ngomong ini bukan berarti saya benci dengan Pentakosta. Oh enggak. Keluarga besar saya itu orang Pentakosta semua. Dan ada logika yang sangat-sangat terbalik yang saya lihat dari kelompok Yohanes. Dengan enaknya mereka merendahkan dan melecehkan semua bapak-bapak gereja yang mengajarkan Tritunggal sejak zaman abad mula-mula, gereja mula-mula. Ini saya geleng-geleng. Kalau semua bapak-bapak gereja yang mengajarkan Tritunggal kamu tolak, ini bukan salahnya bapak gereja, ini berarti gurunya goblok. Kalau ada guru punya 50 murid yang tidak paham, tidak lulus ujian 2-3 orang, itu wajar. Tapi kalau 50 muridnya salah terus, dikasih ujian yang kedua, tidak ada yang berhasil, itu yang salah ngajar ya gurunya. Nah, kalau bapak-bapak gereja dihina sama kelompok-kelompok yang baru muncul tahun 1913 itu, artinya mereka tanpa sadar mereka menghina guru-guru mereka. Karena apa?
Semua murid-muridnya para rasul keliru. Berarti muridnya Petrus tidak bisa ngajar. Yakobus tidak bisa ngajar muridnya. Yohanes tidak bisa ngajar muridnya. Karena muridnya Yohanes itu Irenaeus mengajarkan Tritunggal. Rumusan Konsili Nikea yang keluar dari Bapa sebelum segala abad. Firman Allah, anak itu keluar dari Bapa sebelum segala abad. Itu rumusannya Irenaeus, muridnya Rasul Yohanes. Yohanes bodoh. Muridnya Paulus bodoh. Muridnya Markus, orang-orang di Mesir, Markus percaya Tritunggal. Goblok semua berarti. Wah, ini aku bilang kamu sudah sombongnya minta ampun, amit-amit. Tidak ada satu gereja pun mainstream, baik gereja timur, gereja barat, gereja Katolik, gereja Protestan, kelompok para reformator, yang menghina, yang merendahkan bapak-bapak gereja seperti kelompok Yohanes. Bayangkan, di dalam logika mereka, gereja berdiri ribuan tahun, seluruh gereja baik mazhab gereja barat maupun gereja timur yang percaya Tritunggal, ini sesat dan keliru. Mereka yang baru muncul beberapa menit yang lalu, ini yang paling benar. Artinya apa? Semua gereja yang pernah berdiri ribuan tahun sampai hari ini, sampai para rasul, semua keliru semua. Dan mereka itu muridnya rasul siapa coba? Bisa punya pemikiran, pemahaman yang mengerikan seperti itu. Dan saya menjelaskan ini, berkali-kali saya tanya sama Fatimah Sa'diyah, Joshua Tewu junjunganmu itu muridnya rasul siapa? Theophilus dari Antioquia, dia mengajarkan pertama kali yang mengucapkan triados. Itu dari Antioquia, itu murid garisnya Rasul Petrus. Kamu percaya sama Yosua Tewu. Yosua Tewu itu muridnya Rasul siapa? Hippolytus, Irenaeus, bapak-bapak gereja yang lain. Semua garis rasulnya jelas. Lah kamu tuh belajar dari rasul siapa? Kok kamu berani melawan semua bapak-bapak gereja? Bukan satu, semua bapak-bapak gereja kamu lawan. Kamu tuh muridnya rasul siapa? Ini yang saya ingin tekankan. Ini kesalahan falasi. Dia sombong, kelompok mereka ini kelompok yang sombong, dan mereka merasa bisa merubah doktrin Allah seenaknya, dan semua gereja di dunia, gereja Calvin keliru, gereja Lutheran HKBP keliru, gereja Wesleyan Metodis keliru, gereja Baptis keliru, gereja Katolik keliru, gereja Ortodoks manapun keliru, dan hanya mereka yang benar. Wah, ini sudah kesombongan tingkat dewa ini. Oke, terima kasih Mas Gracia. Saya akan selas sedikit ya, tadi karena menyinggung tentang doktrin primer, doktrin sekunder. Mungkin ada beberapa saudara-saudara di luar sana yang tidak paham tentang ini. Jadi, Kristen itu punya doktrin primer. Doktrin primer ini adalah harga mati di dalam Kristenan yang tidak bisa ditolak. Jadi semua gereja menerima ini, gereja timur, gereja barat, semuanya percaya kepada doktrin primer. Doktrin primer itu adalah percaya kepada Allah Tritunggal. Kemudian Yesus adalah Tuhan dan firman Allah, Alkitab adalah firman Allah. Ini adalah harga mati yang tidak bisa ditolak. Dan kalau di luar itu, berarti kesimpulannya apa? Tidak meyakini bahwa itu berasal dari Alkitab. Karena semuanya, konsep itu semuanya ada di dalam Alkitab. Dan kemudian doktrin sekunder itu ya seperti yang disampaikan oleh Mas Gracia tadi itu. Cara berdoa, cara berpuasa, baptisan, kemudian cara ibadah, mau pakai musik atau enggak, itu semuanya adalah sekunder. Jadi jangan kebalik ya, jangan kita memperdebatkan yang sekunder, tapi yang primer ini kita diam-diam aja kalau diobo-obo gitu. Itu justru nggak bisa. Jadi benar seperti apa yang disampaikan oleh Mas Gracia Pelo. Nah inilah yang kami perdebatkan di dalam grup WhatsApp itu. Jadi seperti itu. Nah, silakan dilanjutkan, Mas. Tadi saya salah sedikit.